Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Izinkanlah di sini kami, kelompok 1, kelompok antropologi budaya untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, yakni mengenai kebudayaan Jawa Timur. Sebelumnya, izinkan saya selaku perwakilan dari kelompok 1 untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada rekan Dea Himalia Putri, kemudian ada saya sendiri, Laila Rahmawati Pratama, kemudian rekan Yoel Patur Silalahi, rekan Faisal Armani, rekan Wildan Ramadan, rekan Ferinando Fahrudin Putra, rekan Fauzan Sidki Tajudin, rekan Muhammad Surya Gifari, dan rekan Yuyun Febi Sehertian. Baiklah, untuk mempersingkat presentasi pada pagi hari ini, kita akan lanjut ke materi kita yang pertama, mengenai letak geografis dari Jawa Timur. Letak geografis Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di antara 111 derajat bujur timur sampai 114 derajat bujur timur dan 7 derajat 12 lintang selatan dan 8 derajat 48 lintang selatan dengan luas wilayahnya sebesar 47.963 km yang meliputi 2 bagian utama, yakni Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Seperti bisa yang teman-teman saksikan di PPT kami, bahwasannya wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70%, sedangkan luas Kepulauan Madura memiliki luas 11,30% atau sebesar 5.422 km persegi. Yang selanjutnya adalah mengenai kesenian dari Jawa Timur. Seperti kita yang ketahui, bahwasannya Indonesia terdiri dari beberapa suku, agama, dan ras yang sangat multikultur. Tak luput juga dengan Jawa Timur ini yang kaya akan keseniannya. Yang pertama adalah tarian tradisional dari Jawa Timur. Kesenian tari tradisional di sini sangat dikenal masyarakatnya beragam. Secara umum dikelompokkan ke dalam gaya Jawa Tengahan, Jawa Timuran, Jawa gaya Osing, dan tarian gaya Madura. Beberapa seni tari tradisional khas dari Jawa Timur ini sendiri antara lain ada tari remo, tari seblam, tari barongan, tari gandrung Banyuwangi, tari jaran kepang, tari kalipang, tari jejer, tari pecut, dan yang lain sebagainya. Kemudian selain ada tarian, seni tari, ada juga seni drama tradisional di Jawa Timur. Yang mana kita ketahui, seni drama tradisional merupakan seni pertunjukan dengan suatu cerita yang disertai gerak-gerik atau dialog dari para pemainnya. Berbagai jenis seni drama tradisional yang ada di Jawa Timur, seperti halnya yang pertama ada ludruk yang merupakan teater tradisional yang sangat merakyat. Kemudian ada reok Ponorogo, yakni sebuah seni tari tradisional yang berasal dari daerah Ponorogo. Kemudian ada ketoprak yang merupakan teater tradisional yang terkenal di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir seni drama adalah wayang wong atau wayang orang, yang merupakan bentuk perwayangan panggung dengan pemainnya yang terdiri atas orang-orang yang memerankan tokoh-tokoh wayang dengan mempergunakan perangkat atau pakaian yang dibuat mirip dengan pakaian yang ada pada wayang kulit. Selanjutnya adalah topeng dalang, yang termasuk jenis teater tradisional dengan pemain yang terdiri atas pengerawit atau penabuh gamelan, dalang, dan juga penari. Yang selanjutnya ada jemblung, yang merupakan jenis teater yang berkembang di Desa Bandar dan di Lirboyo, di Kediri, yang masih termasuk di dalam Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada Janger Banyuwangen, yang merupakan perpaduan antara seni drama ande-ande lumut, yang sangat terkenal, dengan tari arja dari Pulau Bali. Yang selanjutnya tak luput juga adalah wayang, yang merupakan bentuk teater tradisional yang menggunakan boneka wayang sebagai pemainnya. Dan ada juga karapan sapi, yakni kesenian khas dari rakyat Madura yang dilaksanakan setelah panen padi dengan mengadakan lomba balapan sapi yang disebut dengan karabe sapi. Atau di dalam Jawa Timur ini sendiri ada juga
lagu tradisionalnya Karabe Sate. Baik, kita memasuki submateri yang selanjutnya, yakni alat musik tradisional Jawa Timur. Alat musik tradisional daerah Jawa Timur ini pada umumnya sama seperti alat musik tradisional yang terdapat di Jawa Tengah, yakni gamelan. Jenis-jenis alat musik yang lain yang terdapat di Jawa Timur ini biasanya digunakan untuk mengiringi berbagai jenis kesenian. Berikut akan kami jelaskan beberapa jenis musik beserta alat musik yang digunakan untuk mengiringinya. Nah, yang pertama, seperti yang bisa kita saksikan bersama, di sini ada gamelan, kemudian ada pengiring reog, ada patrol, gedokan, bordah, terbang, atau angklung. Tentunya teman-teman sudah bisa membedakan mana yang dapat kita sebut sebagai angklung, mana yang kita sebut sebagai gamelan, dan mana yang kita sebut sebagai patrol atau gedokan. Selanjutnya, ada seni kerajinan rakyat Jawa Timur yang akan disampaikan oleh rekan saya, rekan Yuel Fatur. Silahkan rekan untuk bisa melanjutkan presentasi di subbab materi seni kerajinan rakyat Jawa Timur. Siap, terima kasih. Saya akan melanjutkan paparan dari rekan kelompok kami, Laila, yang E, seni kerajinan rakyat Jawa Timur. Bentuk hasil budaya masyarakat Provinsi Jawa Timur yang lain adalah seni kerajinan. Persebarannya meliputi seluruh wilayah Jawa Timur dengan ciri khasnya masing-masing. Hasil seni kerajinan rakyat daerah Jawa Timur antara lain hiasan-hiasan bambu, barang-barang dari kuningan, tenun, ukiran, gerabah, batu oniks, dan batik. Pakaian adat Jawa Timur. Yang pertama ada pakaian mantenan. Pakaian adat Jawa Timur ini khusus digunakan oleh pengantin atau yang dalam bahasa Jawa disebut dengan manten. Pakaian ini dikenakan kedua mempelai pada saat melakukan prosesi pernikahan dengan menggunakan adat Jawa Timur. Yang kedua ada kebaya rancongan. Selain mendapatkan pengaruh dari budaya Jawa Tengah, ada pula pakaian adat Jawa Timur juga kental oleh pengaruh suku Madura, yaitu kebaya rancongan yang dikenakan oleh wanita Madura. Kebaya ini didominasi warna merah, biru, dan hijau, dibuat dengan pola yang mengikuti bentuk tubuh wanita yang memakainya. Yang ketiga ada baju sakra. Pakaian tradisional Jawa Timur ini mungkin paling sering kita temukan. Baju sakra memiliki motif garis-garis merah dan putih. Bahannya bisa berupa kaos ataupun kain katun. Pakaian khas pria Madura ini sering dikenakan dalam berbagai acara adat. Yang selanjutnya ada sarung bahan. Pakaian ini juga sering dikenakan oleh masyarakat Jawa Timur. Sarung bahan terbuat dari kain sutra pilihan yang berkualitas tinggi, sehingga lembut dan nyaman saat dikenakan. Selanjutnya ada pakaian cak dan ning. Sesuai dengan namanya, pakaian ini hanya dikenakan saat gelaran kontes pemilihan cak dan ning Jawa Timur. Ajang ini adalah pemilihan pemuda dan pemudi seperti layaknya Abang None dari Jakarta. Pesertanya adalah pemuda dan pemudi dari seluruh wilayah Jawa Timur. Selanjutnya ada odeng santapan. Odeng santapan adalah perlengkapan pakaian adat dari Jawa Timur, berupa kupluk atau peci yang terbuat dari batik bercorak khas Jawa Timur. Peci ini digunakan oleh lelaki di bagian kepala. Selanjutnya ada udeng Ponorogo. Udeng Ponorogo merupakan penutup kepala yang berasal dari daerah Ponorogo. Atribut ini merupakan bagian dari pakaian adat khas Ponorogo. Selain bernama demikian, terkadang juga disebut sebagai udeng wulung atau udeng warok.
Selanjutnya kita beralih ke materi rumah adat di Jawa Timur. Yang pertama ada Joglo Situbondo. Rumah adat Jawa Timur layaknya rumah pada umumnya juga memiliki sejumlah bagian ruangan yang mencerminkan nilai filosofi budaya Jawa. Salah satu hal yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Jawa Timur adalah penggunaan bahan baku rumah yang memanfaatkan sumber daya alam. Masyarakat Jawa Timur memanfaatkan kayu jati sebagai bahan dasar dalam pembuatan Joglo Situbondo. Sisanya akan memanfaatkan kayu dari pohon kelapa sebagai pelengkap struktur rumah, atau mungkin juga memanfaatkan anyaman bambu yang digunakan sebagai tembok rumah. Sedangkan untuk bagian atas, beberapa rumah menggunakan genteng yang terbuat dari tanah liat, dan beberapa rumah menggunakan daun kelapa yang sudah dianyam sebagai atap. Selanjutnya ada materi mengenai lagu daerah Jawa Timur. Pertama ada Rek Ayo Rek. Lagu Rek Ayo Rek ini bernuansakan sukacita, gembira, serta dilantuni dengan musik yang sangat dinamis. Lagu ini memiliki makna mengajak kepada semua orang untuk bersantai, jalan-jalan, berwisata, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Keraben Sape. Lagu ini berasal dari Madura. Lagu Keraben Sape bercerita tentang sebuah adat istiadat yang ada di sana. Kalau dalam bahasa Madura, sape itu adalah sapi, dan Keraben Sape itu sendiri merupakan sebuah permainan di Madura. Yang ketiga ada Tanduk Majeng. Lagu berikutnya ini berceritakan tentang perjuangan para nelayan dalam mencari ikan. Mereka bertarung dengan ganasnya ombak yang ada di lautan. Kalau dilihat dari sisi lain, lagu ini juga memiliki makna kegembiraan ketika sedang melihat para nelayan pulang dengan selamat. Selanjutnya ada Cublak-Cublak Suweng. Lagu Cublak-Cublak Suweng mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Lagu ini memiliki makna nasihat dan teguran bagi kita agar selalu untuk tidak terlalu tergila-gila pada harta. Selanjutnya ada senjata tradisional Jawa Timur. Yang pertama, celurit. Celurit adalah senjata tradisional yang berasal dari Jawa Timur. Senjata ini lebih populer dan banyak ditemukan di Madura. Celurit dipercaya memiliki sejarah yang panjang. Senjata ini tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan kebudayaan masyarakat Madura hingga saat ini. Yang kedua ada buding. Buding merupakan senjata tradisional yang berasal dari Jawa Timur, lebih tepatnya dari Kabupaten Banyuwangi. Senjata ini dipakai oleh suku Osing di Banyuwangi, yang merupakan suku terbesar di Banyuwangi. Buding selain menjadi senjata juga dipakai sebagai alat pertanian sampai saat ini. Selanjutnya ada caluk. Caluk merupakan senjata yang berasal dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Caluk memiliki kesamaan dengan golok, panjang, namun lengkungan di ujung senjata serta terdapat kapak di tengahnya. Caluk termasuk senjata tradisional yang sangat unik. Selanjutnya ada materi makanan khas dan kuliner lain di Jawa Timur. Pertama ada rawon. Rawon atau nasi rawon karena selalu disajikan dengan nasi. Adalah menu berupa sup daging dengan bumbu khas karena mengandung kluwek. Selanjutnya ada lontong balap. Lontong balap adalah makanan khas Indonesia yang merupakan ciri khas kota Surabaya di Jawa Timur. Makanan ini terdiri dari lontong, toge, tahu goreng, lento, bawang goreng, kecap, dan sambal. Selanjutnya ada semanggi atau pecel semanggi. Adalah sejenis makanan khas Jawa Timur. Dibuat dari daun semanggi yang dikukus dan kemudian dinikmati dengan sambal pedas yang nikmat. Semanggi juga dapat dihidangkan dengan kecambah, kangkung, kerupuk uli yang terbuat dari beras, serta bumbu yang terbuat dari ketela rambat. Selanjutnya ada rujak cingur. Rujak cingur adalah salah satu makanan khas tradisional yang mudah ditemukan di daerah Jawa Timur, terutama daerah asalnya Surabaya.
Dalam bahasa Jawa, kata cingur berarti mulut. Hal merujuk pada bahan irisan mulut atau moncong sapi yang direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan. Tempat wisata kuliner di Jawa Timur. Pertama, tempat lontong balap Garuda Pak Gendut berada di Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 11 Surabaya. Yang kedua ada Rawon Kalkulator. Warung ini berada di sentra PKL Taman Bungkul, Jalan Raya Darmo, Wonokromo Darmo, Kota SBY Jawa Timur. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya mengenai keunikan dari Jawa Timur. Keunikan yang pertama yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur adalah tradisi sedekah bumi yang merupakan wujud rasa syukur di mana masyarakat ini melakukan tradisi yang akan membuat semacam tumpeng yang diisi dengan hasil bumi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian yang kedua ada keunikan batik Jawa Timur dengan eksplorasi motif di mana berbeda dengan batik Solo atau batik Jawa Timur yang lain yang lebih eksploratif dan lebih bebas. Warna-warna yang dihadirkan pada eksplorasi motif di batik Jawa Timur ini lebih cerah dan lebih lembut, serta lebih jauh gelap seperti warna-warna coklat. Yang ketiga ada ritual upacara Kasada. Ritual upacara Kasada ini adalah hari raya adat suku Tengger yang diadakan setiap hari ke-14 bulan Kasada dalam kalender Jawa. Upacara ini dimaksudkan sebagai persembahan untuk Sang Hyang Widi dan para leluhur. Kemudian ada Festival Bandeng yang biasa digelar setiap tahunnya menjelang Hari Raya Idul Fitri atau dalam rangka menyambut Hari Besar Islam. Kemudian yang selanjutnya ada olahraga gulat di Jawa Timur. Olahraga gulat ini sekilas mirip dengan olahraga tradisional sumo yang berasal dari daerah Jepang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, gulat ini memiliki sejumlah keunikan dan tentunya makna filosofis. Karena seperti yang kita ketahui, Jawa adalah penuh dengan perlambang dan filosofinya. Gulat okol ini merupakan olahraga tradisional yang sudah mengakar pada masyarakat, khususnya di Kabupaten atau Kota Surabaya. Nah, setelah itu kita akan membahas tempat wisata yang mungkin akan bisa menjadi rekomendasi apabila rekan-rekan berkunjung ke daerah Jawa Timur. Yang pertama ada Gunung Bromo. Gunung Bromo ini merupakan salah satu gunung yang juga menjadi salah satu destinasi wisata terfavorit dan populer karena pemandangan yang indah dan aksesnya yang cukup baik. Kemudian ada Kawah Ijen yang menjadi salah satu tempat wisata populer yang sudah sejak lama, akan tetapi popularitasnya dalam 2 tahun terakhir ini naik. Kawah Ijen ini terdapat di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Yang ketiga ada Taman Nasional Baluran. Kenapa alasan Banyuwangi menjadi begitu terkenal? Nah, Taman Nasional Baluran ini adalah jawabannya. Bersama dengan Kawah Ijen, Baluran menjadi objek wisata yang wajib dikunjungi apabila para wisatawan atau rekan-rekan sekalian berlibur ke daerah Banyuwangi. Kemudian ada air terjun Tumpak Ewu, yang salah satu tempat wisata air terjun terbaik yang bisa teman-teman temukan di daerah Jawa Timur. Yang kelima ada Museum Sampurna, atau yang lebih dikenal dengan nama House of Sampurna ini, merupakan museum tembakau di Surabaya yang bisa dikunjungi secara gratis. Hanya perlu dengan menuliskan nama di buku tamu, Anda, rekan-rekan tentunya bisa menghabiskan waktu di museum ini sampai puas. Baiklah, itu tadi yang bisa kami sampaikan mengenai kebudayaan dari daerah Jawa Timur. Mungkin untuk lebih lengkap dan jelasnya, teman-teman bisa menonton tampilan YouTube, khususnya Pesona Indonesia oleh Kementerian Pariwisata, di YouTube channel Kementerian Pariwisata pula, untuk bisa mengetahui lebih lanjut mengenai destinasi-destinasi wisata yang bisa teman-teman kunjungi saat teman-teman berlibur di daerah Jawa Timur. Mungkin itu saja dari kelompok 1 yang bisa kami sampaikan mengenai materi kebudayaan Jawa Timur. Sebelum ditutup, saya selaku perwakilan dari kelompok 1 dan juga mewakili dari
presentator rekan saya, rekan Yul Patrus Silalahi, untuk menyampaikan pantun penutup menutup materi presentasi kita pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk berpantun. Dodolan ketupat nang pasar Bloro, menawi wonten lepat kula nyuwun ngapura. Siap, terima kasih. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, silahkan teman-teman untuk bisa berdiskusi di mekanisme yang sudah ditentukan melalui Google Classroom. Siap, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Of East Java. Where Majapahit once stood, largest ancient kingdom, changing and opening slowly over hundreds of years. A historical city on the move. A celebration of remarkable heritage, grandeur of the past, wondrous ancient architecture, and the outstanding universal values behind, where art absorbs the audience into colorful drama. Still, the exotic mesmerizes. Extraordinary feasts exhilarate. And bring us back to the land of the ancient mountains. A myriad of outdoor adventures. In exceptional panoramic nature. Exciting variety. This is a land of historical significance, where the old days are celebrated. Local cuisine is cherished. Beyond the city, preparing for a thrilling ride on the vast sea of sand in Bromo, East Java. Wonderful Indonesia.